Ya, kembali di Q&A masih bersama Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Pak, kita lanjutkan terkait dengan topik bullying ya Pak. Bahwasanya Bapak tadi menyampaikan misinya adalah menyejahterakan masyarakat. Salah satunya kalau dari sisi kesehatan adalah dokter spesialis dan dunia kesehatan. Tapi dengan adanya banyak kasus bullying yang mendera calon-calon dokter spesialis khususnya, itu bagaimana Pak? Itu suatu hal yang sangat kontradiktif. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan masyarakat kalau mereka sendiri berada dalam sebuah sistem yang penuh luka begitu? Ya, itu satu fakta yang memang terjadi ya, dan kenapa itu bisa terus terjadi ya karena dibiarkan. Yang harus ya, bertanggung jawab itu sebenarnya siapa Pak? Ya. Yang paling utama? Ini deh, kalau saya bilang yang bertanggung jawab, ya saya salah satu yang bertanggung jawab, kan itu kan urusan kesehatan. Dan tenaga kesehatan ini kan kasihan dokter-dokternya kan. Ini kan dokter-dokter yang sudah mendedikasikan waktunya, uangnya, niatnya untuk melayani masyarakat. Ya mereka mengalami hal-hal seperti ini yang terjadi. Ini terjadi secara sistematis. Nah itu yang harus kita bereskan bersama. Kalau tanya ke banyak dokter, mereka tuh nggak mau hal ini terjadi. Cuma memang ada sekelompok oknum lah yang kemudian bercokol ya mempertahankan sistem ini. Nah ini yang kita rubah. Kepentingan mereka apa sih Pak? Ya saya nggak tahu juga ya apa udah kebiasaan seperti itu. Ya kemarin yang terjadi di Semarang itu kan udah ada terbukti aliran dana ke oknum-oknumnya. Kasihan kan yang dokter-dokter muda ini yang kemudian harus mengeluarkan uang, udah gitu fisiknya di menderita, verbal juga menderita. Cuma mereka nggak berani. Karena ya itu tadi, sistemnya kalau mereka kemudian berbicara, mereka akan terkena dampak yang karirnya panjang. Tertunda. Karirnya apanya, lulusnya juga bisa ini. Nah itu yang kemarin saya coba beresin. Gimana Pak caranya? Ketegasan dari Pak Menkes apa nih? Ya, kalau ada terjadi bullying itu kan biasanya pendidikannya di rumah sakit. Walaupun mereka kan bukan muridnya rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit saya terjadi bullying, saya bilang udahlah yang lakukan bullying keluar aja rumah sakit. Apa jaminannya orang yang dibully itu karirnya akan aman? Begini, yang pertama banyak sekarang izin-izin itu kita tarik ke pemerintah. Dulu izin-izin tuh nggak di pemerintah, di asosiasi, di organisasi profesi. Itu yang menyebabkan sistemnya jadi, ya itu tadi, kalau dia nggak disukai ya bisa susah hidupnya dia. Tapi sekarang dengan itu ditarik di pemerintah, itu kita bisa jaga. Kalau toh pun ada seniornya yang nggak suka sama dia atau gimana, selama dia memenuhi syarat ya izinnya tetap keluar. Dan pemerintah kan diaudit sama BPK, sama netizen, sama segala macam, kita dijagain kan, kita menjamin bahwa karir dia akan lebih terlindungi karena ada landasan hukumnya. Bapak baru ngomong tadi ya Pak ya, bahwa tuh kekurangan 70.000 spesialis. Sementara ada yang bully, Bapak keluarin. Tambah berkurang dong sebetulnya. Apa nggak bisa dibina aja gitu loh Pak? Bener, kita membina, yang dikeluar itu kan yang di ujung. Jadi kalau udah dibina sekali, 2 kali, 3 kali, gini ya teman-teman ya. Di Indonesia kenapa terjadi korupsi, kenapa terjadi kerjanya malas, kenapa terjadi hal yang jelek. Karena Indonesia, saya kan pada sekolah yang kepala sekolahnya bukan orang Indonesia kan. Bedanya apa? Bedanya orang Indonesia yang sekolah di sini itu lebih disiplin dari orang Indonesia sih. Kenapa? Kalau salah dihukum, hukumnya jelas. Nah kita tuh nggak pernah menghukum, itu aja. Jadi kenapa saya itu adalah untuk memberikan efek jerak. Ini pengamatan saya Mas Budi ya. Tolong kalau salah koreksi. Bedanya kedokteran sama yang lain-lain, elektro, arsitek, itu praktek betul-betul yang utama. Jahit, bukan cuma kedokteran gigi, sehingga mahasiswa nggak cuma bisa diajar di kelas, tapi harus ikut praktek. Nah, karena praktek itu melekat sama penilaian, dia akan takut sama seniornya. Positifnya, Mas Budi, saya kalau ngisi acara di kampus-kampus, ngisi acara musik, paling enak itu kalau ditangkap di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Saya minta paduan suara 7 atau 10, ada langsung. Karena takut semua sama senior. Nah kalau di yang lain kadang-kadang minta 7 dikasih 5, nggak manut. Nah ini serius, di Purwokerto, di ini, minta 10 dikasih 10, takut sama seniornya, ditungguin seniornya. Nah maksudnya bisa nggak Mas Budi mau bikin mata rantai apa? Karena kedokteran itu melihat praktek. Mas Budi itu fisika atau elektro? Fisika. Fisika. Saya sipil. Ya, kita sama satu. Jadi kalau kita bisa berani, fisika bisa, kedokteran mesti begini, Pak. Nah, bagaimana itu memutuskan itu? Itu sebabnya dengan kita membuat yang hospital based itu
di seluruh dunia kan sama kan. Ya. Nah kita kalau saya lihat kayak gini, udah lihat best practices-nya di negara lain gimana lakukannya, jalanin aja di sini. Nah salah satunya kenapa kita bikin yang hospital base, karena di satu rumah sakit itu nggak digerebekin ditaruh misalnya 100 orang murid. Rumah sakit tuh bisa menentukan dia kapasitasnya berapa, karena dokter kan tergantung prakteknya kan. Jadi akibatnya terjadi di luar negeri ini pendidikan itu yang ngajar tuh bener-bener profesornya, gurunya ngajar. Muridnya nggak banyak. Kalau untuk spesialis kan mesti praktek. Paling muridnya 1, 2, kadang-kadang 2, 1. Gurunya 2, ini 1. Di Indonesia, misal 1 pegang 4, 1 pegang 5. Belum lagi karena penghasilan kurang, yang bersangkutan gurunya praktek di luar. Dia kasih ke anak, ke kakak kelasnya. Jadi yang terjadi di Indonesia, yang ngajar tuh kakak kelasnya. Kalian ngajar kakak kelasnya. Ini terjadi. Bullying ini terjadi. Bukannya ngajar bukan gurunya mungkin ngajar hanya dalam seminggu, saya nggak tahu dah sehari, yang kebanyakan tuh kakak kelas yang ngajar. Nah, di luar rantai itu udah diputus. Sekarang itu yang kita coba bikin dengan hospital base. Jadi sistemnya nggak boleh banyak-banyak, harus benar-benar, dan yang ngajar masih gurunya. Itu yang lakukan ini oknum ya, Mas Jiwa ya. Ini lah oknum. Lebih banyak yang nggak suka ini juga banyak. Cuma mereka tuh umumnya yang muda-muda yang nggak berani ngomong. Jadi dokter-dokter yang baik kayak itu tuh lebih banyak daripada ini. Cuma yang ini Tapi mungkin pertanyaannya nggak pernah dihukum, makanya perlu dihukum sekali. Ini biar nggak lakukan. Menurutku ya, harusnya ada langkah juga gabung sama Menteri Pendidikan ya. Karena kalau masalah senioritas dan lain-lain, kayaknya nggak cuma kedokteran sih, di semua fakultas, tempat di semua tempat. Cuman agak lebih bermasalah aja kalau di kedokteran. Di elektro ada nggak elektro? Cuma pada ospek aja. Beda mungkin. Beda ya? Enggak. Ini nih, aku isi terus paduan suara. Itu datang semua, terus kalau ada seniornya, takut. Iya, memang. Oh, berarti di kedokteran sama kepolisian hampir sama. Pantesan Halodoc sama Halodek sama.